Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ulia Lena dan ada dua rekan saya, Fauzul Ihsan dan Siti Sarah. Baiklah, dalam video kali ini kami akan mereview sebuah novel dari seorang novelis Indonesia yang sangat terkenal. Nah, selain dikenal sebagai seorang penulis, beliau ini juga dikenal sebagai seorang penyair, sutradara, dan juga dai yang kerap berdakwah melalui tulisan tangannya. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Beliau ini adalah Kiai Haji Habibur Rahman El-Shirazi atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kang Abik. Kang Abik ini juga mendapat sebutan sebagai tangan emas loh dan sebutan itu diberikan dari majalah Mata Baca karena karya-karya dari Kang Abik ini sangat dinanti-nantikan oleh para penggemarnya. Dan para penggemar dari Kang Abik ini tidak hanya di Indonesia saja loh, banyak dari berbagai mancanegara seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, hingga di komunitas Muslim Amerika Serikat juga sangat menanti-nantikan karya dari Kang Abik ini. Di antara karya-karya Kang Abik ini yang telah banyak beredar di pasaran seperti Ayat-Ayat Cinta dan juga yang telah difilmkan pada tahun 2004, Dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, The Romance, dan salah satu novel yang sangat fenomenal juga yang akan kami review dalam video kali ini yaitu Bumi Cinta. Novel Bumi Cinta ini merupakan karya Kang Abik yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Alder Publishing. Nah, kali ini Kang Abik mengambil latar yang sedikit berbeda dari karya-karya sebelumnya yang biasanya berada di setting Jazirah Arab. Nah, di novel Bumi Cinta ini Kang Abik mengambil latar di Rusia yang bertempat di Moskow yang dikenal sebagai kota dingin. Selain itu yang menjadi alasan kami mengambil novel Kang Abik ini yang berjudul Bumi Cinta. Novel Bumi Cinta ini juga dinilai sebagai novel yang dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat prestasi bagi para pembacanya. Nah, di novel Bumi Cinta ini kita akan merasakan spiritualitas keimanan kita seperti diuji di masa-masa zaman global ini, yang lebih tepatnya kita mendapat ujian yang namanya ujian pergaulan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Fauzul Ihsan. Silakan Fauzul. Novel Bumi Cinta tidak hanya menjelaskan tentang perjuangan iman, perjuangan dakwah, dan perbedaan agama saja. Namun, melebihi daripada itu, Bumi Cinta juga menceritakan bagaimana peran seorang muslim dalam memberikan jalan hidayah kepada seorang pemeluk agama, non-muslim, dan bahkan tidak memiliki agama sekalipun. Novel Bumi Cinta diperankan oleh beberapa tokoh, yaitu diantaranya ada Muhammad Ayas, Yelena, Linor, dan Dr. Anastasia Palazzo. Tiga dari keempat tersebut memiliki agama yang berbeda dari Muhammad Ayas sendiri, yaitu mereka tidak memiliki agama ataupun disebut juga dengan ateis. Aktor Ayas sangat apik dalam memerankan perannya. Salah satu sikap dan tingkahnya itu adalah salah satu jalan pemberi arah kepada mereka. Namun, cara lain yang digunakan Ayas adalah peran komunikasi yang dimainkan olehnya yang cukup baik. Terbukti di saat pertemuannya pertama dengan Dr. Anastasia Palazzo. Pada saat itu, ketika ia ingin dibimbing oleh Dr. Anastasia Palazzo, ia sangat mengenal namanya, bahkan sebelumnya ia sudah men-searching ataupun mencari nama lengkap ataupun riwayat hidup dari Dr. Anastasia Palazzo tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa peran komunikasi yang dimainkan Ayas cukup berperan dalam pemberian hidayah untuk kedepannya. Dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwa dengan kita mengingat nama seseorang, maka kita akan membuat lawan bicara kita lebih nyaman dengan kita selama dalam pembicaraannya. Inilah yang dilakukan oleh aktor Ayas dalam pertemuan pertamanya dengan Dr. Anastasia Palazzo. Seperti yang saya katakan barusan, bahwa ia sudah mencari tahu semua tentang Dr. Anastasia Palazzo. Dalam pembicaraannya, sedikit demi sedikit, Ayas menyebutkan dan bahkan memaparkan apa-apa yang sudah ia ketahui tentang Dr. Anastasia Palazzo. Apa yang terjadi? Dr. Anastasia Palazzo cukup terkejut, terkagum, bahkan terkesima melihat pengetahuan Ayas tentang dirinya. Inilah peran komunikasi yang dimainkan Ayas. Lagi-lagi cukup mengambil peran dalam
kurang komunikasi dengan lawan bicara. Dalam kesempatan lain, peran komunikasi yang dimainkan Ayas cukup aktif. Terbukti pada saat itu, Ayas diundang pada acara debat internasional yang dihadiri oleh beberapa dan pemuka-pemuka agama di seluruh dunia. Pada itu di debat internasional tersebut, Ayas sangat aktif memerankan komunikasi yang diberikan olehnya. Tidak pernah menyalahkan agama lain dan menggunakan dengan bahasa yang sopan. Dan ia mematahkan setiap statement dengan logika, dengan bahasa logikanya tersebut. Di saat itulah, demi paparannya cukup ditakjubkan oleh beberapa orang yang hadir pada saat itu. Dan membuat orang yang hadir pada saat itu bersyahadat dan bahkan terkesima dan takjub dan memberi reward yang sangat-sangat berlebihan kepada saudara Muhammad Ayas. Begitulah peran komunikasi yang dimainkan oleh peran atau aktor dari Bumi Cinta, yaitu Muhammad Ayas, di mana ia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak beragama, yaitu Linor, Yelena, dan Dr. Anastasia Palazzo. Ia bisa memainkan, selain dengan sikap dan tingkahnya, ia juga bisa membuat mereka mendapatkan jalan hidayahnya melalui peran komunikasinya. Jadi jangan pernah abaikan dan remehkan peran komunikasi yang kita mainkan, karena peran komunikasi bisa mengubah setiap kondisi dan bisa mengubah dunia Anda. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Sarah. Setelah membaca novel Bumi Cinta, kelompok kami menyimpulkan bahwa novel ini memaparkan kisah romansa yang sangat indah dengan berbalut nilai-nilai Islami. Terus dari keseluruhan isi ceritanya, penyajian pesan moral pada novel ini terbilang cukup sangat baik, di mana adanya penjelasan mengenai konsep Islam, terus hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti yang digambarkan oleh sosok Ayas yang sangat-sangat memegang teguh pada ajaran agama Islam. Terus novel ini juga menggambarkan betapa indahnya adab-adab yang dicontohkan dalam Islam, seperti adab pergaulan dengan teman maupun dengan guru. Terus kalau dilihat dari segi pesan dan semangat dakwah pada novel ini sangat pantas diapresiasi sebagai novel pembangun jiwa. Dan pada novel ini juga kita bisa mendapatkan beberapa pesan di mana kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ajaran-ajaran agama Islam, terutama dalam menjaga batasan, baik mengenai perbuatan, sikap, dan akhlak. Terus kita sebagai seorang muslim juga harus memiliki sosok muslim yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, di mana kita diminta untuk mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Walaupun mungkin akan banyak cobaan ataupun jebakan yang akan kita hadapi, namun dari situ kita juga diminta untuk menguatkan iman kita agar tidak mudah goyah terhadap cobaan yang kita hadapi. Nah, terus dari novel Bumi Cinta ini juga terdapat beberapa citra muslim yang digambarkan, dan ada beberapa yang saya catat, yaitu memiliki rasa kasih sayang, memiliki sikap jujur dan amanah, memiliki rasa malu, memiliki sikap tolong-menolong, menjaga kehormatan, memiliki rasa bersyukur, menjauhi adu domba, dan memiliki sifat takwa. Untuk novel Bumi Cinta ini cocok di semua kalangan, terutama di kalangan muda-mudi, yang mana muda-mudi yang mendapatkan amanah untuk studi ke luar negeri. Nah, di sini muda-mudi sangat diharapkan untuk mempersiapkan mental, menguatkan prinsip, dan tidak mudah goyah terhadap cobaan di luar sana. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.